Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Jika tadi kita sudah membahas Pilkada Solo di mana anak presiden masuk dan juga ikut dalam kontestasi, kemudian kita bergeser ke Medan, Sumatera Utara di mana menantu presiden masuk dalam kontestasi dan saat ini unggul. Kita tanyakan kepada Bang Rey. Bang Rey, sebenarnya faktor pendukung di mana pemilih ini memilih Bobi Nasution ini karena faktor apa? Akankah karena tentunya dengan politik kekerabatan atau seperti apa? Tentu saja sama seperti di Gibran bahwa Bobi juga mendapatkan popularitas itu setelah menjadi mantu Pak Presiden. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa popularitas yang didapatkan dan cepat oleh Gibran itu adalah berkah karena beliau menjadi mantu Pak Presiden. Dan kalaupun sekarang kelihatan melalui account unggul begitu ya, belum tentu menang, tapi sekarang kelihatan unggul begitu, saya kira juga salah satu faktor karena beliau itu adalah anak presiden, ada mantu presiden. Tetapi tentu tidak bisa diabaikan khusus kasus Medan ini, cara kerja, ya kemudian juga performa dari tim yang mereka bentuk juga menurut saya menunjang kenapa sampai Bobi misalnya sejauh ini melalui quick count terlihat unggul. Gitu. Jadi saya kira ini dua faktor yang bekerja. Faktor pertama karena beliau ini adalah mantu presiden, tapi saat yang bersamaan kalau di Medan itu timnya menurut saya memiliki cara kerja yang lebih profesional. Faktor mana Bang Rey yang jadi penentu? Bang Rey, lebih ke menantu presidennya atau memang kapabilitas ketika belusukan, ketika datang langsung ke pemilih? Saya kira ada faktor ketiga ya, dari dua faktor ini. Faktor pertama popularitas sebagai mantu, kedua timnya yang lumayan profesional, gitu. Yang ketiga juga adalah lawan atau kandidat pesaingnya yang seperti kita ketahui sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, beliau ini sempat diisukan memiliki masalah secara hukum. Gitu. Jadi pada saat yang bersamaan, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, seingat saya, Medan juga dilanda oleh banjir. Jadi ada persoalan yang memicu kemungkinan suara tiba-tiba banyak beralih ke saudara Bobi. Jadi ada faktor mantu presiden, ada timnya yang profesional, tapi ada juga unsur bahwa lawannya itu sebelum ditetapkan sebagai calon dahulu diisukan memiliki masalah hukum, dan kemarin sebelum pilkada itu dilaksanakan, Medan sebetulnya dilanda banjir yang sangat parah. Baik, kita ke Bang Henry. Bang Henry, apakah Anda sepakat karakter pemilih di Indonesia apakah semata-mata hanya melihat latar belakang backing dari pendukungnya, anak presiden, mantu presiden, tapi tidak melihat aspek kualitas dari calon yang akan maju? Bang Henry. Ya, jadi memang selalu ada dua latar belakang yang dijadikan pemilih Indonesia dalam memilih, ya objektif atau subjektif gitu. Nah, kalau beberapa pengamat politik lain lebih sering mengatakan faktor emosional dan rasional. Nah, kalau dari sisi subjektivitas itu yang paling besar. Jadi dari sisi emosional, anaknya siapa, kemudian dekat dengan siapa dan lain-lain. Makanya kalau dari berbagai hasil survei misalnya, pemimpin dipilih karena program kerja atau kejujuran itu kecil sekali. Justru yang lebih tinggi adalah dekat dengan rakyat misalnya. Atau karena faktor kekerabatan tadi. Jadi masyarakat Indonesia memang masih melihat ini siapa sih. Jadi kalau dalam tradisional pemikiran tradisional itu bibit bebet bobotnya itu masih sering dipikirin gitu. Makanya beberapa media internasional menyebutnya kan kali ini adalah the rise of the new political dynasty. Karena setelah Soekarno, kemudian SBY, nah ini muncul lagi ada Joko Widodo gitu. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja, sah-sah saja karena dalam demokrasi ya memang kita harus permisif untuk itu. Oke, Bang Henry. Yang bisa menggagalkan ya cuma memang karena nggak dipilih. Gimana sih, Ren? Iya, kalau mengenai pembahasan politik kekerabatan, artinya ada beban tersendiri dan kelemahan apa saja? Kalau memang kerabatnya memiliki kesalahan yang besar sekali, maka itu akan berimbas kepada calon yang mewakili kerabatan itu. Toh kalau misalnya kita lihat sekarang, yang menarik itu kan sebetulnya adalah di Tangerang Selatan, di mana faktor kekerabatan dimiliki oleh 3 pasangan calon gitu. Tapi tetap saja yang unggul akhirnya adalah pasangan calon yang memang berada pada
atau menguasai daerah itu gitu. Nah ini yang menarik menurut saya sih. Jadi ya mau tidak mau memang pemilih di Indonesia begitu itu masih lihat siapa sih dia gitu. Kalau dia tidak paham kualitasnya, maka yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kedekatan atau kekerabatan dengan tokoh yang memang sudah dia kenal. Maka kayak misalnya yang terjadi di Tangerang Selatan itu paling enak tuh contohnya. Tiga-tiganya punya kok sisi kekerabatan, tapi yang paling dekat dengan mereka kerabatnya yang mana gitu. Kerabatnya yang paling dekat ya dinastinya Atut gitu kan. Jadi ya sampai saat ini pun quick count mengunggulkan dinastinya Atut gitu. Apakah ini termasuk ini, Bang Henry? Apakah ini juga tergolong bahwa pemilih di Tangerang Selatan sangat loyal sekali dengan calon-calon petahana sebelumnya, sehingga dari akar rumput tetap dijaga itu, Bang Henry? Nah, iya itu loyal sih ya bisa saja, tapi lagi-lagi dilihat dari siapa sih sebelumnya gitu. Apalagi kalau yang sebelumnya ini baik dengan masyarakat, kemudian dekat dengan masyarakat, maka kemungkinan dia akan terus bisa memperpanjang dinasti politik itu. Apa yang terjadi di Solo hanya contoh kecil dari beberapa political dinasti yang terjadi di daerah-daerah, dan itu kan masyarakat selama ini permisif aja, tidak ada usaha-usaha untuk menjegal itu. Artinya ya selama masyarakat suka dipilih ya kemudian akhirnya ya menang gitu. Iya, Bang Henry, artinya apapun yang pernah dilakukan ya bentuk kelemahan-kelemahan dari sebelum-sebelumnya itu juga tidak masuk penghitungan dari para pemilih ini. Artinya mereka akan tetap memilih siapapun yang mereka anggap kekerabatan lebih dikenal. Iya, gini Sira, orang Indonesia mungkin termasuk saya itu 3 sifatnya: mudah memaafkan, ya, mudah lupa dan suka nostalgia. Gitu. Makanya kalau banyak sekali kejadian misalnya kemarin korupsi yang dilakukan oleh EP dan kemudian Juliantri Batubara, Gerindra dan PDIP, itu kan banyak teman-teman wartawan tanya tuh, itu berpengaruh nggak terhadap elektabilitas partai politik? Saat ini nggak akan saat ini iya berpengaruh, tapi kalau dalam jangka panjang nggak akan berpengaruh kok. Itu sudah dibuktikan kan, PDIP berapa kadernya yang korupsi banyak tapi tetap aja menang gitu. Jadi punishment-nya sebetulnya nggak jalan selama ada kedekatan emosional, kemudian kekaguman terhadap tokoh tertentu gitu ya. Ya akhirnya pada saat pemilih ya lupa gitu aja. Akhirnya dipilih orangnya yang itu lagi gitu. Jadi memang ya sampai disitulah demokrasi di Indonesia mungkin. Baik, Bang Henry. Memang ada kaitannya dengan sejarah yang memang Indonesia ini kan awalnya kerajaan, yang artinya memang tokoh-tokoh itu yang berperan. Baik. Bang Henry, Bang Rey, kalau berbicara soal demokrasi, tapi kan pilkada bukan hanya perkara menang dan kalah. Masyarakat memilih inginnya pemimpin yang bermutu, karena kebijakan yang akan diambil akan berbalik kembali kepada pemilihnya, kepada masyarakat di tempatnya. Sesaat lagi ditanggapi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang dengan dialog kita ke Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, kalau mengaca ataupun melihat pilkada serentak di Tangerang Selatan, apakah pemilih kita lagi-lagi hanya melihat sosok yang mereka kenal tanpa mengetahui mutunya yang ada? Bang Rey. Oke. Sorry, kalau Tangsel itu menurut saya perpaduan dari 2 hal. Ya. Pertama adalah popularitas dari petahana, yang kedua adalah hubungan kekerabatan seperti tadi yang kita perpaduan 2 hal itu membuat petahana sementara dalam survei palsu lebih dibandingkan dengan lain. Sebagai catatan misalnya pasangan Muhammad dengan Sarah baru ditentukan jelang pendaftaran kepada KPU. Begitu juga dengan pasangan nomor urut 2 dengan saya itu juga mendaftar nomor urut 2 mendaftarkan diri ke KPU itu menjelang penutupan ya. Mikrofonnya sambil didekatkan ke mulut, Bang Rey, agar jelas kami mendengar analisa Anda. Halo? Nah, ini jelas, Bang Rey. Lanjut, Bang Rey. Nah, jadi kalau Tangsel ini agak berbeda menurut saya, ada variabel yang lain. Sebetulnya selain hubungan kekerabatan, ya cara kerja dari mungkin para pendukung yang mungkin lebih profesional gitu, tapi juga ditambah dengan sumbangsi dari kompetitor politik mereka gitu.
Misalnya kalau kita berkaca dari Tangsel, nah dua kompetitor dari petahana ini baru didaftarkan, dikenal oleh masyarakat justru jelang pelaksanaan pilkada. Gitu. Meskipun Pak Muhammad misalnya cukup populer di Tangsel itu, tetapi kehadiran Sarah sebagai pendamping kan baru tuh kira-kira kita. Anaknya Ma'ruf Amin juga relatif baru dikenal oleh masyarakat Tangsel. Nah di luar itu juga ada sumbangsi kalau kasusnya Tangsel adalah soal apakah mereka yang berada di perumahan-perumahan, ya di kawasan-kawasan elit di Tangsel itu juga mempergunakan hak pilih mereka atau tidak. Kalau berkaca dari pilkada sebelumnya, yaitu tahun 2015, misalnya sumbangsi terbesar suara kepada Ibu Airin itu disumbang oleh mereka yang bukan dari kompleks. Nah sekarang juga mungkin dapat nanti kita akan cek seberapa besar ya kehadiran masyarakat kompleks datang ke TPS untuk memberikan sumbang suara mereka, ya sehingga dengan begitu komposisi suara seperti sekarang misalnya masih memperlihatkan petahana yang sebenarnya unggul. Padahal ya sejauh yang saya ketahui banyak kritik sebetulnya kepada petahananya, tetapi bahwa yang bersangkutan masih tetap menang, saya kira karena kalau khusus Tangsel itu perpaduan 4 hal itu. Ada unsur kekerabatan, ada unsur petahana, ada unsur manajemen pengelolaan kemenangan juga bagus gitu. Tapi di saat yang bersamaan juga apakah pemilihnya disumbang oleh mereka yang hanya terlokalisir di luar komplek atau ikut serta di dalam komplek. Baik Bang Ri. Kita ke Bang Henry Satrio. Bang Henry Satrio, kalau berkaca di Medan, Sumatera Utara, apakah ada kinerja dari petahana yang tidak memuaskan publik sehingga tidak lagi memilih calon petahana, Bang Henry? Oh, kalau Medan ini memang luar biasa cairnya, Andro. Itu yang pertama ya. Jadi kalau tadi saya menjelaskan bahwa beberapa daerah itu memang dimiliki oleh atau kandangnya partai politik, misalnya kayak Solo itu kandangnya PDI Perjuangan, kemudian di Depok itu mungkin kandangnya PKS. Nah kalau Medan ini Golkar pernah menang, PDI Perjuangan pernah menang, Demokrat pernah menang, PKS pernah menang. Jadi semuanya ada di situ gitu. Nah sehingga membuat masyarakat itu biasanya memilihnya lebih cair. Dan kemudian satu lagi, saya belum cek juga nih berapa sebetulnya tingkat partisipasi publik di Medan. Karena di pilkada sebelumnya itu rendah sekali, sekitar 30-an%. Nah, jadi kalau di Medan kembali lagi, ini memang tergantung dari si calon itu mengkomunikasikan atau mempopulerkan gagasan atau kinerjanya. Selain itu juga kembali lagi, dilihat lagi siapa dia gitu. Mungkin Bobi saat ini unggul, kan ini dua-duanya Nasution lawan Nasution nih di Medan nih. Mungkin ya Bobi lebih memiliki popularitas yang seimbang dengan sang petahana yang kemudian pindah partai politik. Nah, pindah kendaraan partai politik ini juga problem gitu, karena itu kan bukan rumahnya juga, ini rumah baru juga gitu, dan kemungkinan besar juga nggak terlalu solid pendukungnya. Tapi yang jelas moga-moga ya pilkada ini kan sudah dilakukan, mudah-mudahan nggak ada klaster baru juga lah Andro untuk COVID-nya. Itu yang paling penting. Terima kasih Bang Henry Satrio dan juga Bang Ray Rangkuti atas waktunya di Kabar Petang. Terima kasih.